Allah este jefte facar din. Kemarin ketika saya masih kerja, lalu saya mendapat WA dari salah satu umat yang meminta kepada saya supaya saya mengelola salah satu perusahaannya, yaitu Pertamina. Nah, tetapi saya menolaknya karena saya tidak mungkin mengelola hal itu dengan eksistensi saya saat ini sebagai seorang klerus. Apa yang mendasari sehingga saya menolak tawaran itu? Atau apakah seorang klerus itu boleh memiliki harta benda? Atau boleh berbisnis? Nah, seorang klerus dia tidak bisa memiliki harta benda secara pribadi. Apalagi kalau sampai dia berbisnis. Nah, larangan itu juga ditentukan dan sudah tercatat di dalam hukum yang berlaku di dalam Gereja Katolik, yaitu hukum kanonik. Nah, dalam kitab hukum kanonik, dia mengatakan demikian. Itu di kitab KHK tahun 1983, di kanon 286, menegaskan bahwa para klerus dilarang berbisnis atau berdagang, dilakukan sendiri atau lewat orang lain. Nah, untuk keuntungan baik diri sendiri maupun orang lain, kecuali dengan izin otoritas gerejawi yang legitim. Nah, norma kanon ini mengandung beberapa poin penting. Pertama itu subjek larangan. Larangan ini ditunjukkan kepada para klerus. Dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah semua imam diosesan dan juga imam non-diosesan yang berasal dari tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Nah, seturut ketentuan norma kanon 672, larangan ini berlaku juga untuk semua religius, klerus maupun laikal, dan karena itu tidak ada pengecualian bagi anggota religius laikal dari tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Nah, dari subjek larangan ini sudah menjadi jelas bahwa
tawaran dari Pak Yanto kemarin kepada saya itu saya tolak karena ketentuan hukumnya demikian. Dan tidak ada surat resmi yang diberikan melalui otoritas gereja kepada saya untuk mengizinkan saya mengelola perusahaan tersebut. Nah, jika saya diminta untuk mengelola perusahaan tersebut dan hasilnya dibagikan demi kepentingan komunitas saya, yaitu Ordo Santo Agustinus, maka hal itu juga harus sepengetahuan dari pimpinan Ordo dengan tidak bertentangan dari hukum yang berlaku dalam gereja, yakni hukum kanonik. Nah, bagian yang kedua adalah objek larangan. Yang dilarang adalah berbisnis atau berdagang. Nah, dalam Kodeks Lama 1917, kedua istilah ini dibedakan satu sama lain. Dalam arti yang tegas, negosiasio memiliki arti yang lebih luas berkaitan dengan kegiatan apa saja yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan secara finansial. Sebaliknya, mercatura secara khusus berarti segala kegiatan jual beli barang yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah ini seringkali disamakan begitu saja. Kendati kedua hal ini dapat dibedakan, namun intinya bahwa aktivitas itu menyangkut berbagai usaha yang terorganisir untuk memperoleh keuntungan lewat membeli dan menjual barang tertentu. Nah, kita dapat bertanya, apa yang menjadi alasan di balik larangan bagi para klerus untuk berbisnis atau terlibat dalam aktivitas perdagangan? Mengingat bahwa mereka juga memiliki hak seperti warga negara lain untuk mendapatkan harta benda dan mendapatkan keuntungan lewat pekerjaan yang jujur. Jika dilihat dari suatu pekerjaan jujur, memang wajar seorang klerus itu bisa mendapatkan harta benda. Nah, jika menyangkut dengan bisnis, entah itu bisnis yang jujur, tetapi jika bisnisnya demi kepentingan personal atau pribadi klerus, itu tidak diizinkan oleh. Nah, kiranya menjadi jelas bahwa seorang kaum religius itu tidak bisa melakukan perbisnisan atau memiliki harta benda pribadi tanpa izin otoritas gerejawi. Telah saya jelaskan tadi. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para saudara dan saudari sekalian. Dan jika juga penjelasan saya ini belum pada titik pengetahuan kalian terhadap pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, maka saya menyarankan untuk membaca kitab hukum kanonik tentang kepemilikan harta benda dan juga tentang seorang klerus, apakah dia boleh berbisnis atau dia boleh memiliki harta benda secara pribadi. Dengan demikian, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Majesté.